Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rizik. Saya sekolah di SMKN Batu Jaya kelas T12 TKR 1. Saya akan menjelaskan kegiatan pecahan tentang bagian permutasi dan kombinisasi. Di sini saya akan permutasi terlebih dahulu. Permutasi adalah cara penyusunan percobaan dengan pemerintahan urutan pada permutasi. AB itu berbeda dengan ABA atau dengan angka 12 berbeda dengan angka 21. Meskipun huruf penyusunannya sama 1 dan 2. Contoh soal seperti ini, dalam suatu organisasi akan dipilih seorang ketua, seorang sekretaris, dan seorang bendahara dari 7 orang calon yang memenuhi kriteria. Berapakah banyak susunan kepengurusan yang mungkin dari 7 orang calon yang tersedia? Oke teman-teman, kita ibaratkan calon tersebut adalah A, B, C, D, E, F, dan G. Nah, misalnya yang ketua adalah si A, sekretaris adalah si B, bendahara adalah si C. Nah, ini berbeda kasus apabila yang terpilih ketua si B, sekretaris si C, bendahara si A. Ini adalah dua kasus yang berbeda. Meskipun calon yang terpilih sama-sama si A, si B, dan si C, karena jabatannya berbeda. Nah, dari sini teman-teman bisa perhatikan. Di sini ABC berbeda dengan BCA. Artinya di sini urutan diperhatikan. Jadi kita akan menggunakan permutasi. Jadi kita akan gunakan rumus ini. P dari N per R sama dengan N faktorial per N diambil R faktorial. Atau P 7 per 3. 7 dari 3 orang. Sama dengan 7 faktorial per 7 diambil 3 faktorial. Sama dengan 7 faktorial per 4 faktorial. Sama dengan, di sini kita tulis 7 faktorial ya. Berarti 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4. Cukup sampai 4 karena angka pembilangnya adalah 4. Di sini kita hapus angka 4-nya. Jadi kita hitung 7 dikali 6 dikali 5 sama dengan 210. Jadi total kemungkinan yang terjadi adalah 210. Oke, sekarang kita lanjuti ke bagian kombinisasi. Kombinisasi adalah cara penyusunan suatu percobaan tanpa pemerintahan urutan. Jadi sebaliknya, kalau pemberitaan urutan, sementara kombinisasi tidak pemberitaan urutan. Jadi pada kombinisasi AB itu sama Untuk contoh dengan AB. soal kombinasi adalah seperti ini. Sebuah pertemuan dihadiri oleh 10 orang. Jika setiap orang saling berjabat tangan satu sama lain, berapa banyak jabat tangan yang terjadi? Contohnya si A berjabat tangan dengan si B. Itu sama aja dengan si B berjabat tangan dengan si A. Dan itu adalah satu kejadian yang sama. Artinya AB itu sama saja dengan BA. Jadi kita akan gunakan rumus ini. C dari N per R. Itu sama dengan N faktorial per N diambil R faktorial dikali R faktorial. N-nya adalah 10 karena dari 10 orang dan R-nya adalah 2. Karena dari setiap kejadian melibatkan 2 orang. Di sini C dari 10 per 2. 10 faktorial per 10 diambil 2 faktorial dikali 2 faktorial. 10 diambil 2 sama dengan 8. 10 faktorial per 8 faktorial dikali 2 faktorial. Di sini kita tulis 10 faktorial adalah 10 dikali 9 dikali 8. Kita berhenti di sini. Lalu kita coret angka 8 yang ini.
2 faktorial itu sama saja 2 dikali 1, hasilnya adalah 2. 10 dibagi 2, hasilnya adalah 5. 5 dikali 9 adalah 45. Jadi hasilnya adalah 45. Jadi pada pertemuan 10 orang itu terjadi 45 kali jabat tangan. Oke, cukup begitu saja penyampaian saya. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.